Kiai Haji Mas Dain Repai, Bapak RW, Bapak Ketua Masjid, Ketua MUI, Kiai Haji Agus Tiawan. Dia milih di bawah, takut dipanggil dia. Akhirnya saya yang kena nih, ya. Tim hadroh, MC, tukang son yang saya muliakan. Kalau tukang son gak dihormatin, takut dimatiin ntar sonnya. Para ibu, para bapak, jamaah sekalian yang saya muliakan. Malam hari ini kita untuk yang kesekian kalinya memperingati Maulid. Saya yakin kalau dihitung dari mulai kita kenal Maulid sampai sekarang udah gak kehitung. Betul Bapak Ibu? Kira-kira tujuannya Maulid apa nih? Kira-kira ngadain Maulid tujuannya apa? Yang pasti adalah berkat. Ya. Datang peringatan Maulid yang paling pertama adalah berkat. Betul Bu? Kira-kira kalau nggak ada berkatnya mau nggak datang nih? Mau ya. Tapi tujuan yang terpenting adalah mencari berkah. Karena kata ulama setiap kali nama Nabi Muhammad dipanggil, maka ruh Nabi Muhammad hadir di mana namanya dipanggil. Oleh karena itu ketika mahalul qiyam semuanya berdiri. Karena hakikatnya Nabi Muhammad hadir di tempat di mana namanya disebut. Ada yang nanya Bu, Pak, malam ini kan yang adain Maulid di seluruh dunia banyak nih, bukan di Nur Ikhlas doang. Dari yang live tuh kata MC sampai yang virtual malam ini banyak yang ngadain Maulid. Berarti yang nyebut nama Nabi Muhammad banyak. Sementara Nabi Muhammadnya ada satu. Bagaimana Nabi datang ke semua acara? Kira-kira masuk akal nggak tuh? Nabinya ada di Madinah, yang ngadain Maulid di mana aja ada. Tapi kata ulama, Nabi Muhammad datang di mana namanya disebut. Masuk akal nggak? Hah? Ya jangan dipikirin dah. Uyang. Ternyata Allah menghadirkan yang namanya Mister Corona. Menjawab kebimbangan kita. Bagaimana Nabi Muhammadnya ada di Madinah. Dan orang Maulid di mana aja Nabi bisa kelihatan dan Nabi bisa tahu. Ternyata Corona membuktikan anak kita sekolahnya pakai PJJ, pembelajaran jarak jauh, pakai Zoom. Ngerti Bu Zoom? Ya nggak ngerti dah ya. Gurunya satu, muridnya banyak, rumahnya beda-beda, tapi guru yang sendiri bisa lihat murid yang segitu banyaknya yang ada di mana-mana. Berarti Nabi Muhammad juga bisa. Walaupun nabinya ada di Madinah, dimanapun orang menyebut nama Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad hadir ketika namanya disebut. Pakai minyak wangi, dioles-olesin minyak wangi. Supaya Nabi hadir ke tempat ini, suasananya wangi. Bakar buhur, modalin tuh buhur. Baunya wangi, supaya Nabi hadir, ruangan ini baunya wangi. Ada yang masang petasan. Giran marhaban masang. Kira-kira Nabi jadi datang apa enggak tuh ada petasan? Ya. Ada yang mengatakan petasan itu kan adat. Enggak apa-apa adat masang petasan. Itu kan dulu
Dulu begitu mau embesan, dulu tuh zaman dulu ya, belum ada SMS, belum ada WA. Kalau mau manggilin kan susah. Pasangin dah petasan, tandanya besan udah pada kumpul. Sekarang mah udah WA-nya ada, SMS-nya ada, apanya ada. Perlu petasan lagi nggak buat manggilin orang? Nggak perlu. Kira-kira masang petasan mubazir apa enggak tuh? Mubazir apa enggak? Bapak tuh yang jawab, bukan saya ya. Ada yang nyumbang maulid nih, saya nyumbang buat petasan. Nyumbang buat petasan. Ulama mengatakan ketika Nabi hadir, kita berdiri dalam keadaan khudu, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan menundukkan hati kita bahwa Nabi akan hadir di tempat di mana namanya disebut. Petasan jedar, jutaan itu dibakar. Kira-kira manfaatnya apa? Rame doang, habis gitu pes, udah habis. Mestinya kita diri menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita bahwa Nabi akan hadir, kita sambut dengan wangi-wangian, dengan berdiri dan sebagainya. Tapi ternyata ada hal-hal yang mubazir di tempat itu. Para jamaah sekalian, Habib lagi OTW. Tahu OTW kemari atau OTW kemana kita nggak tahu dah. Pokoknya OTW aja. Kan gara-gara ada HP orang jadi gampang bohong. Iya Bu? Iya Pak? Baru masuk kamar mandi, ada telepon. Gimana nih? Siap berangkat OTW. Baru masuk kamar mandi, udah OTW. Ya. Jadi gampang bohong gak gitu? Alhamdulillah tuh kayaknya Habib hadir. Ya. Kemuliaan Nabi Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Bahkan di dalam rawi itu ada dikatakan wa biwajhi Adam laha hadza nuruid. Tasan tuh ya. Baru diomongin. Jepasang. Dah luar biasa ya. Nggak apa-apa dah ya. Kalau duit petasan dibuat nambahin penceramah kan mendingan dikit. Ahlan wa sahlan bi hudurikum al Habib Alwi. Fadal. Udah duduk silakan. Ya. Habib biar istirahat dulu sebentar ya. Presin dikit. Wa biwajhi Adam, di dalam wajahnya Nabi Adam la hadza nuruid, terpancar nurnya Nabi Muhammad. Kharrat malaikatul muhaimini sujada, maka malaikat-malaikat itu tersungkur sujud kepada Nabi Adam. Berarti malaikat sujud kepada Nabi Adam bukan semata-mata penghormatan kepada Nabi Adam, tapi bahwa di sosok Nabi Adam terpancar nurnya Nabi Muhammad. Terus berlanjut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh yang umurnya 950 tahun, berdakwah 600 tahun, dapat cuma 80 orang Bu. Bayangin 600 tahun 80 orang. Begitu Allah azab dengan kena banjir,
Nabi Nuh diselamatkan. Kan di sulbinya Nabi Nuh terdapat nurnya Nabi Muhammad. Terus sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka semua diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam azab. Karena di sulbi para nabi terdapat nur Nabi Muhammad. Para jamaah sekalian, para habaib yang saya muliakan, dulu kita belajar fikih kata guru begitu. Di bab tayamum, iza wajadal ma batalat tayamum. Kalau udah ada air, tayamum batal. Ini airnya udah datang. Saya mah tayamum doang, ya. Saya mah tohara darurat. Kalau udah yang aslinya datang, yang KW-nya segera turun. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.